Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak semuanya, gimana kabarnya, sehat semuanya? Sehat, Pak. Ya, sekarang masih pagi ya, masih Sehat, pagi itu Pak. kita harus ceria. Eh, Sebenarnya Pak mau tanya dulu, sudah makan semuanya sebelum? Sudah sarapan? Sudah, Pak. Nah, sudah. Oke, berarti kalau kita sudah sarapan berarti kita semangat, ya. Pada pertemuan ini kita harus semangat karena sekarang masih pagi. Ya, baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin tanya dulu. Sekarang pertemuan kita yang keberapa ini? Pertemuan Berapa ya, Pak? Pertemuan yang keempat. Nah, sekarang pertemuan kita keempat. Jadi hari ada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab berpakaian. Nah, jadi ada belajar di rumah kan? Anda semuanya? Iya, Pak. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran kita. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa dulu, ya. Baik, kepada ketua kelas. Ketua kelasnya, ya, ketua kelasnya Abu Bakar ya. Silakan, Ya, Pak. ketua kelas, silakan pimpin doanya. Bapak minta kepada ketua kelas untuk mengeraskan suara doanya, biar teman-teman mendengarkan. Sebab kalau kita berdoa itu kan kita harus nyaring suaranya. Nah, baik, silakan pimpin doa. Baiklah pada teman-teman, kita mulai berdoa, duduk siap, gerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Mudah-mudahan Anda semuanya menjadi anak yang cerdas, ya, menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya nanti. Nah, menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Bapak ingin mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Karena di kelas ini Bapak dengar ada beberapa orang yang kemarin juara tahfiz. Nah, juara tahfiz ya, kabarnya dia sudah hafal 6 juz. Nah, siapa orangnya di sini nih? Nah, Bapak mau mendengarkan hafalannya. Nah, jadi sekarang untuk pembuka pembelajaran, kita akan dengarkan sama-sama bacaan hafalan Al-Qur'annya. Mungkin kepada Budi kemarin Bapak dengar dapat juara 1 ya sama-sama. Ya, silakan Ananda Budi. Ya Pak, saya sendirian ini Pak, apa sama kawan-kawan Pak? Boleh sendirian atau yang teman-teman yang lain boleh mengikuti. Teman-teman lain dengarkan baik-baik ya. Ini jadikan pembelajaran. Ya, baik kawan-kawan, mari kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Yang pendek saja ya kawan-kawan. Kita baca surat Al-Kafirun. Ayo kawan-kawan sama-sama, dimulai dari Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'buduna ana ma'buduna Sadaqallahul azim. Oke, luar biasa baca
Ya, bagus ya Nak Budi ya. Pesan Bapak untuk selanjutnya terus ya tingkatkan terus hafalannya, kurangin main game segala macam. Ya, karena game itu sangat merusak terhadap kita. Dan begitu juga dengan anak-anak yang lain. Ya, kurangi gamenya. Siap, Pak. Ya, karena Pak perhatikan kalau siswa SMK itu di mana duduk pasti mereka tafakur semuanya. Tafakur bukan berarti dia istighfar, tapi main game online. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Rohman tuh Pak, Rohman. Rohman, Iya, Rohman, kamu Pak. masih sering main Iya, game Pak. Dikit, Sering, Pak. Pak, sampai kuotanya habis, Pak. Ngilangin Namanya stres. game. Oke. Tapi Kalau sekali-sekali nggak apa-apa untuk ngilangin stres, cuman jangan terus-terusan. Nah, baik. Iya, Pak, ya. Itu tuh Budi tadi, itu hafalannya itu Pak dengar kemarin sudah 6 juz. Nah, oke, pertahankan. Sudah dapat juara 1. Alhamdulillah, Pak. Oke, baik. Amin, amin. Oke, baik. Anak-anak semuanya. Sekarang kita masuk ke materi baru yang lagi ya. Karena minggu sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi kita tentang menjaga aurat. Nah, baik. Sekarang kita masuk lagi ke materi kita yang baru. Dan pertemuan yang pertama materi baru ini, yaitu terkait dengan pergaulan bebas dan zina. Nah, oke. Pergaulan bebas dan zina. Ini mungkin tidak asing bagi Anda semuanya. Ya, pergaulan bebas, zina. Nah, baik. Bapak ingin tanya-tanya dulu sebelum kita mendalami materi ini. Pergaulan bebas itu sama nggak dengan zina kira-kira? Siapa yang bisa jawab? saya Pak, Nah, ya, silakan. Silakan Abu Bakar. Apa bedanya? pergaulan bebas itu bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya batasan. Sedangkan zina itu terjadinya interaksi hubungan badan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan pasangan suami istri, Pak. Oke. Saya baca materinya malam, Pak. Oke, bagus, bagus. Ya, itu yang Pak harapkan. Jadi kita sebelum belajar itu harus belajar dulu di rumah. Nah, jadi sekarang kita cuma memantapkan saja lagi. Nah, bagus ya. Ada lagi mungkin yang lain yang bisa memaparkan sebelum kita mendalami materi ini? Apa kira-kira bedanya pergaulan bebas dengan zina itu? Rohman mau ngomong, Pak. Apa katanya? Silakan, Rohman, silakan. Pergaulan bebas, ya, Pak, ya. Pergaulan bebas dengan zina, ya, Pak. Ya, apa bedanya kira-kira? Apa bedanya, ya? Sebenarnya menurut saya, ya, Pak, ya, ada perbedaan. Kalau pergaulan bebas itu belum tentu sampai menginjak ke perzinahan. Tapi Ya. kalau zina itu sudah melewati tahap yaitu ya mohon maaf Pak, ada bahasa apa itu kumpul kebo. Nah, itu. Iya, Nah, oke. itu kalau ya menurut saya sih Pak itu seperti itu ada perbedaan gitu Pak. Oke, Terima bagus. kasih Pak. Oke, bagus. Berarti Rahman sama Abu Bakar sama-sama belajar di rumah tadi malam ya. Oke, bagus. Jadi itu yang Pak harapkan. Jadi ke depannya tolong tingkatkan lagi seperti itu. Nah, jadi kira-kira apa kaitannya dengan materi kita sebelumnya? Ada nggak kira-kira kaitannya antara pergaulan bebas ini dengan etika berpakaian? Ada, Pak. Ada. Bagaimana kaitannya kira-kira? Silakan. Kalau kita berpakaian, kalau kita mengikuti syariat Islam tentu akan terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Kenapa? Kalau kita berpakaian tidak menutup aurat, maka akan terpancing bagi misalnya perempuan membuka auratnya, akan terpancing bagi laki-laki hasratnya untuk menggoda, bahkan mohon maaf bisa mungkin dilecehkan, diperkosa atau segala macam sehingga terjadi perbuatan zina atau banyak hal lainnya, Pak. Oke, baik. Bagus. Ya, bagus ya. Nah, jadi kaitannya sangat erat karena dengan etika berpakaian kita, kalau pakaian seorang perempuan terutama ya, dalam artinya membuka aurat itu akan pasti memancing nafsu syahwat dari lawan jenisnya.
Nah, jadi untuk itu Bapak berharap kepada anak-anak Bapak yang perempuan khususnya. Nah, jadi tolong perhatikan lagi etika berpakaiannya. Ya, etika berpakaiannya, cara berjalannya, cara berbicaranya, karena kita perempuan itu sangat disorot. Ya, satu saja Ya, pilihan Pak. salah menurut pandangan orang, nah, orang lain pasti akan berpikiran yang buruk terhadap kita. Nah, jadi luar biasa perjuangan seorang perempuan itu dalam menjaga dirinya supaya terhindar dari yang namanya pergaulan bebas. Karena begitu banyak kita melihat ya anak-anak bapak yang perempuan, ya banyak kita melihat oh ada seharusnya dia sudah tamat sekolah tapi nggak jadi tamat. Karena apa? Sudah hamil duluan. Mohon maaf, sudah hamil duluan. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga pergaulannya. Nah, Ada lagunya tuh Pak. Ku hamil duluan sudah 3 bulan itu Pak. oh iya, itu banyak kasusnya itu. Jadi Aku suka mudah-mudahan deg-degan, Pak. di sini tidak ada yang seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan jauh dari itu Pak. Amin. Ingat orang tuanya di rumah, orang tuanya sudah susah payah mencari nafkah segala macam. Nah, jadi kita hanya memanfaatkan, membuang-buang saja duit orang tuanya. Wujudkanlah cita-citamu. Nah, gitu saja pesan Bapak. Sebelum kita masuk kepada materi ini. Nah, baik, Ananda sekalian yang Bapak banggakan, ya. Nanti dalam materi ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas nih. Nah, di sini kan ada ayat yang terkait, ya, ayat. Nah, jadi sebelum masuk kepada ayat tersebut, jadi ini kan saudara tampil di layarnya. Ayatnya Belum, sebelum ayat. Ini saudara tampil di layarnya, ada beberapa gambar ini. sudah Pak. Ada gambar. Di sini ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar di sini. Yang pertama ada seorang kumpulan 3 orang atau beberapa orang siswa, yaitu perempuan. Seperti yang Pak sampaikan di awal tadi, pesan Bapak kepada siswa perempuan khususnya. Kemudian apa ini? Apa yang dilakukan oleh siswi ini nih? Merokok Pak. Rokok, Pak. Oh, Itu kemudian gambar yang kedua Itu di kenakalan sebelah remaja. kanannya, itu ngapain? Itu masih perempuan juga itu. Iya. Itu Kenapa nggak bagus ya, Pak. ini disorot di sini Nggak ya? bagus itu Pak. Ya. SMP itu Masian. SMP, masih SMP sudah merokok. 1 bungkus lagi, ada pula mencisnya segala macam, lengkap dengan mencis. Berjamaah itu Pak. Kemudian ada lagi gambar yang kedua, itu sedang ngapain itu? Ada klub malam itu, ya. Pesta dia Pak. Pesta. Kumpul-kumpul Pesta, pesta. karaoke. Pak. Ya, mereka joget-joget, bajunya seperti itu, ya nauzubillah. Kemudian ada yang paling bawah gambarnya. Itu ada sedang ngapain dia itu? Rohman pacaran Pak. Rohman itu Pak, Rohman Pak. Rohman itu. Di kelas ini ada nggak yang Aku lagi yang kena. Ceweknya anaknya ibu kantin itu, Pak. Oh iya Aduh. betul, anaknya ibu kantin itu. Oke, Si Ayu ini jangan bongkar yuk. jangan buka coki. Jangan buka coki. Nah, kemudian yang di tengah itu ada gambar ada seorang perempuan laki-laki, dia lagi ngapain kira-kira itu? LDR-an Bayu itu baru. Pak. Pacaran LDR-an itu. Lagi Ya, kesem-sem itu, Julnedi Pak. itu Pak. Julnedi. Iya, Julnedi itu Julnedi. Julnedi Julnedi. LDR-an itu Pak. ya kita jangan menuduh teman kalau nggak ada bukti. Kalau ada bukti baru kita kemukakan. Nah, kita adili nanti. Nah, ini Pak Arab. Suruh dia putuskan pacarnya Pak. Oke, Nggak boleh pacaran. gambar yang terakhir. Nah, itu sedang apa itu? Kalau menurut saya itu hukuman cambuk yang diberikan oleh orang yang baju hitam itu walbojo itu Pak. Nah, oke. Karena saya tengok yang laki-laki yang pakai baju putih itu sepertinya dia merintih kesakitan. Jadi dia dicambuk atau dipukul gimana gitu Pak. Oke. Mungkin itu melakukan perbuatan zina mungkin, Pak. Ya. Nah, jadi Oh jawaban iya itu ya. lagi megang sulak itu. Ya, Nanda ya. Jadi jawaban yang barusan yang Pak tunggu-tunggu. Jadi pada gambar yang terakhir itu adalah itu seorang petugas, ya petugas. Taruhlah kita katakan petugas, dia sedang pelaksanaan hukuman cambuk kepada pelaku zina.
Nah, jadi Ya, ini benar adalah berarti ya, gambaran Pak. awal. Nah, jadi dapat kita pahami ya Nanda semuanya. Eh sebelum terjadinya perzinahan itu ada namanya pergaulan bebas dulu. Ya, pergaulan bebas itu maknanya kira-kira pergaulan yang bagaimana itu? Yang bebas gitu ya? Pergaulan yang sudah tidak terkontrol lagi, Pak. Oke. Kemudian berangkat. Jadi dari situ tampaklah perbedaannya antara zina dengan pergaulan bebas. Nah, jadi zina itu dapat terjadi karena adanya pergaulan bebas. Bebas. Jadi dalam pertemuan kita sekarang, kita sudah memberikan gambaran di awal tadi Ananda ya. Pada pertemuan kita sekarang itu kita khusus membahas karena ini materi zina, ini nggak mungkin kita selesaikan dalam satu kali pertemuan. Nah, jadi tentunya kita harus beransur-ansur. Kita yang pertemuan pertama ini kita harus menganalisis terlebih dahulu dan mengevaluasi makna dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 24. Ayat yang kedua ya. Kemudian serta hadis yang mendukungnya. Nah, ini itu yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memperdalam lagi materi ini. Nah, jadi yang harus Ananda capai pada materi ini yang pertama adalah mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Nah, ini hukum bacaan tajwid khususnya yang berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Nah, ini tadi sudah Pak pancing tadi Abu Bakar dengan siapa tadi? Rahman ya? Sudah ada yang baca di rumah ya? Ya. Oke, bagus. Jadi sering hafal di rumah. Perhatikan ke layar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita harus meyakin bahwasanya pergaulan bebas dan zina itu merupakan larangan agama. Jadi kita harus yakin terlebih dahulu selaku orang yang beragama, selaku orang yang muslim khususnya. Kemudian yang kedua tujuan kita adalah membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan zina dengan selalu berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kita tuh harus mampu menjaga diri kita. Nah, kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah Ananda itu harus mampu. Nah, harus mampu membaca Al-Quran, khususnya surat yang berkaitan dengan materi kita, yaitu surat Al-Isra dan surat An-Nur tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, lengkap dengan ilmu tajwid. Nah, jadi membacanya harus benar ini. Jadi nggak bisa kita membaca hanya asal seperti yang lalu. Nah, itu nggak bisa ya. Kemudian Ananda juga nanti bisa mengidentifikasi hukum bacaan surat Al-Isra dan surat An-Nur ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini tugas nanti akan Mbak berikan pada pertemuan ini. Ananda ya usahakan mampu menghafalnya. Nah, jadi mampu menghafal setelah kita mantap membacanya, kita harus mampu menghafalnya. Nah, baik. Masuk kita kepada ayatnya. Nah, inilah ayat yang akan kita dalami pada pertemuan kali ini. Nah, baik. Silahkan kepada yang putri lagi. Bapak minta kepada yang putri. Ya. Yang putri. Ini hadir semuanya kan? Ada hadir semuanya? Apa? Oke, hadir semuanya ya. Ada yang libur enggak? Kita absennya sambil lalu aja ya, sambil belajar kita cek sambil tampil. Jadi kita mengambil absennya siapa yang Pak tunjuk nanti dia membaca. Nah, baik. Sekarang Pak maunya Julnedi. Ya, coba Julnedi sudah Ya, Pak. Ya, silakan Julnedi. Yang mana nih, Pak? Ya. Yang surat Al-Isra ayat 32 ini. Al-Isra ayat 30. Dibaca ya, Pak ya. Ya, coba ini Bapak Bapak berharap Julnedi membacanya dengan memenuhi kaidah tajwid yang benar, ya. Ya boleh Pak, nanti kalau tidak bisa salah-salah tolong ditunjukin Pak. Oke, kita perbaiki nanti, ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, Pak. Oke, bagus. Sekarang ayat surat yang kedua. Ya, silakan Rohman. Rohman hadir kan? Hadir. Ya, silakan Rohman. Coba Rohman baca surat An-Nur ayat yang kedua itu. Dengan kaidah tajwid yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima apa itu Pak? Fatum Fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Barakallahu azim. Baik, terima kasih ya Nanda Rohman. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Jadi di sini kita harus dituntut untuk membaca ayat Al-Qur'an dengan betul, dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, jadi dalam menjelaskan materi ini tentu kita harus mampu dalam membacanya terlebih dahulu. Nah, untuk itu coba Nanda perhatikan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar itu. Ya, baik. Coba dengarkan baik-baik bagaimana cara membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Wala, dalam kalimat ini terdapat hukum bacaan atau tajwid mad tabi'i, dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Wala taqra, hukum bacaannya adalah qalqalah sughra. Cara membacanya huruf qafnya agak sedikit dipantulkan. Wala taqra, hukum bacaannya adalah tafkhim. Wala taqrabuz zina, buzina. Dalam kalimat ini terdapat hukum bacaan alif lam syamsiah. Alif lamnya tidak nampak atau alif lamnya tidak dibaca tapi langsung dimasukkan kepada huruf zai. Wala taqrabuz zina. Dalam kalimat ini terdapat hukum tajwid mad jaiz munfasil, dibaca panjang antara 2 sampai 5 harokat. Baik Nanda semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Nah, itu harus kita terapkan dalam membaca Al-Quran sehari-hari. Nah, jadi di sini tentunya Bapak yakin Nanda semuanya di sini sudah khatam Quran kan? Sudah, Pak. Oke, bagus. Sudah khatam Quran semuanya di sini. Tentu kita sudah bisa atau paham bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kira-kira kalau membahas tentang ilmu tajwid ini, kira-kira siapa yang tahu apa itu ilmu tajwid? Coba Nanda, silakan. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu ilmu yang berkaitan tentang cara membaca Al-Quran, baik itu makhrajul hurufnya, hukum bacaannya, dan cara pelafasannya, serta bentuk-bentuk hurufnya, Pak. Oke, bagus.
Jadi itu adalah pengertian dari ilmu tajwid. Nah, ini dia. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mana di situ kita harus mampu dalam menampilkan atau kita harus tahu dari mana tempat mengeluarkan huruf tersebut atau makhrijul hurufnya di mana. Nah, jadi kalau seandainya kita salah dalam membaca atau mengeluarkan huruf itu, maka makna atau ayat yang kita baca itu maknanya juga akan salah. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Jadi itu adalah makna dari makhrijul huruf. Nah, kemudian kira-kira apa hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid itu? Coba. Apa hukumnya kira-kira? Fardu ain, Pak. Fardu ain. Ya. Dan ada lagi pendapat yang lain? Fardu kifayah, Pak. Fardu kifayah. Coba sebelum kita jelaskan, coba Abu Bakar coba jelaskan kenapa hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu ain. Coba. Karena setiap orang harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Pak. Jadi setiap Ya. individu itu harus belajar cara membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Jadi setiap Oke. orang wajib hukumnya, Pak. Oke, berarti hukumnya wajib ya. Kemudian yang mengatakan fardu kifayah, siapa tadi? Julnedi, Pak. Coba Julnedi, coba bagaimana kira-kira Julnedi mengatakan kan fardu kifayah tadi. Kira-kira apa maksudnya? Kenapa fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu ketika dalam satu tempat atau dalam satu lingkungan, kalau sudah ada yang mempelajari, satu orang yang mahir, yang pandai, berarti yang lain tidak berdosa. Oke. Contohnya mungkin untuk menjadi imam ya Pak ya. Jadi Ya. harus ada dalam satu lingkungan tuh di masjid tuh yang bisa jadi imam satu orang gitu ya. Kalau enggak berarti yang lain ikut juga berdosa gitu. Oke, Pak. Oke, bagus ya, bagus. Jadi ada yang mengatakan hukumnya fardu ain, juga ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi sudah sama-sama kita dengar tadi. Gimana Ananda yang lain? Paham? Paham, Pak. Nah, Alhamdulillah, Paham, paham, Pak. Pak. kemudian dalam mempelajari ilmu tajwid ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami. Nah, yang pertama ada namanya nun mati, hukum bacaan nun mati. Nah, di sekolah sebelumnya Pak Yakin sudah belajar ini ya. Kemudian ada namanya hukum bacaan mim mati. Ada namanya gunnah, ada namanya idgham, ada namanya qalqalah, ada namanya alif lam ya, lam tafkim dan lam tarqiq namanya. Kemudian ada pula namanya mat. Nah, jadi itu beberapa yang berkaitan dengan kajian ilmu tajwid. Nah, sekarang masing-masing Ananda akan Bapak berikan tugas ya. Tugas silahkan. Yang pertama, tugasnya adalah silahkan cari tahu dulu apa itu maksudnya gitu, pengertiannya. Kita bagi langsung ya. Baik, untuk Pak. nun mati itu nanti Bapak ingin kepada Abu Bakar untuk mendalaminya. Nanti coba jelaskan kepada teman-teman nanti. Nun mati. Kemudian hukum bacaan mim mati Bapak minta kepada Julnedi. Ya, silahkan buka bukunya, dalami materi tersebut. Kemudian dalam Al-Quran itu, dalam tajwid itu ada namanya idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, untuk idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah ini kita gabung saja. Bagusnya kita pisahkan lah ya. Itu kita berikan kepada Ananda Rahman. Ya Rahman ya. Nah, silahkan dicari itu. Apa itu maksudnya idgham bi gunnah. Kemudian idgham bila gunnah. Kepada idgham bila gunnah ini silakan kepada Ananda Bapak Budi ya. Budi silakan itu dipahami. Cari itu maknanya. Nah, kemudian silakan jelaskan. Tadi kan Bapak di awal ya, di awal tadi Bapak sudah menyuruh Ananda menyediakan satu lembar kertas. Satu lembar kertas, kemudian siapkan satu spidol.
Nah, sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Nah, oke. Di Ya, Pak. situ nanti cobalah Ananda tulis satu potong ayat. Misal, hukum bacaan nun mati. Nah, ini sudah kita belajari sebelumnya ini. Tulis satu potong ayat, kemudian perlihatkan ke layar. Nah, biar tampak sama kita semua di sini. Nah, baik. Silakan Bapak beri waktu 5 menit untuk membuatnya. Terserah ayatnya apa saja. Kita uji pemahamannya dulu, apakah masih ingat dengan materinya atau tidak. Silakan yang pertama, hukum bacaan nun mati. Nah, siapa tadi? Abu, Pak. Ah, silakan Abu Bakar Siddiq. Ya, silakan Abu Bakar Siddiq. Silakan tayangkan ke layar. Oke, apa bacaannya itu? Ma'aghna anhu. Oke, bagus. Nah, sekarang coba Abu Bakar jelaskan apa yang Abu Bakar tulis itu. Biar Nah, di kita sini sama memahami. Ya, silakan. di sini hukum bacaannya adalah izhar. Oke, izhar. Nah, yaitu hukum nun mati bertemu dengan huruf H. Maka disebut dengan izhar, Pak. Nah, oke. Berarti artinya nun mati itu dibaca Jelas. Ya, oke, bagus. Ya, bagus. Ini Bapak sebagai nilai plus ya. Oke, kemudian yang kedua, tadi Bapak suruh kepada Nanda Rohman untuk mencari satu potong ayat yang berkaitan dengan hukum bacaan mim mati. Ya, silakan perlihatkan ke layar, Nanda. Nah, coba dibaca apa kira-kira tulisannya? Suaranya nggak kedengaran. Nah, coba dihidupkan dulu mic-nya. Ya, Pak. Nah, ya, silakan. Kelihatan nggak, Pak? Aduh, Oke, kecilan ya, oke. Pak ya? Kecil. Baca Oh, aja, kecil. baca. Coba Baca ya? kan Baca. sedikit lagi kameranya. Bapak ingin mencek dulu tulisannya apa betul atau tidak? Ah, oke, sudah terbaca. Oke, silakan coba dibaca. Lakum minkum. Lakum ming Kum. Ah. Ada lakum, jadi ada meme-nya, meme mati ketemu meme hidup, Pak. Depannya ada meme lagi. Oh, gitu. Berarti mim bertemu dengan mim gitu ya? Ya, ya, ya. Ah, oke, bagus. Jadi kalau mim bertemu dengan mim itu apa namanya kira-kira itu? Dan ini Idhom mimi, Pak. Idhom. Ah, itu kan mimi. Oke, bagus. Nah, baik. Berikutnya. Tentang idgham bi gunnah. Nah, siapa tadi? Budi ya? Gimana Budi? Saya ada, Pak. Oke, nah, silakan. Idhom bihuna. Itu bacaannya miwaro'a. Oke, coba jelaskan. Nun miwaro'a. Nun mati bertemu wawu, Pak. Iya, mim mati bertemu dengan waw. Itu apa namanya? Idhom bihuna. Ada 4, Pak, hurufnya. Mim, nun, wawu, dan ya. Oke. Nah, bagus. Nanda semuanya bagus, pintar semuanya. Berarti masih ingat materi kita yang lalu berarti. Nah, jadi pada materi ini kita kan kalau berkaitan dengan ayat, tentu kita harus ingat-ingat lagi materi tajwid ini. Jangan kita lupakan. Nah, di layar sudah ada ini hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, ini di sini ada 4. Yang pertama namanya izhar khalqi namanya. Jadi artinya apa? Nun mati dan tanwin itu dibaca jelas apabila bertemu dengan 6 huruf. Ya, Pak. Yaitu alif, apa lagi? Alif, Ha, ha, kho, ya. ain, ghain, sama ha. Nah, oke. Kemudian ada juga namanya idgham. Idgham itu artinya memasukkan atau melebur kepada huruf sesudahnya. Nah, Ya, jadi Pak. idgham ini ternyata ada 2. Ada namanya idgham bi gunnah dan idgham bila
Bila Nah, hunah, idgham Pak. bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah, apa bedanya, Nanda? Idhom bihuna ada 4 huruf, idhom bilahuna ada 2, Pak. Oke. Kalau idgham bi gunnah itu dibaca dengan cara Dengung, Pak. dengan cara dengung. Kalau idgham bila gunnah dibaca dengan cara Enggak tidak. dengung. Tidak dengung, yaitu hurufnya adalah lam dan ro. Ro. Nah, baik. Sekarang kita kembali kepada ayat tadi. Ayat yang kita bacakan tadi. Nah, baik. Coba perhatikan semuanya. Ayat yang Al-Isra yang berkaitan dengan materi kita. Ya. Wala taqrabuz zina. La itu apa tadi, Nanda? Lah, matobi'i ya, Pak ya? Ya, itu namanya mat tabi'i. Ya, taqrabuz zina. Taqrabuz zina. Nah, taqo itu apa namanya itu? Mantul ya, Pak, mantul itu ya. Iya, baca. Kolkolah, Pak. Betul. Kolkolah. Kalau mantul Apa itu ya? dalam ilmu tajwid apa namanya? Kolkolah. Apa ya? Apa, Bu? Kolkolah ya, Bu ya? Iya, itu Kolkolah bukan? Iya kan? Kolkolah. Iya, bagus. Kolkolah ya, ya, namanya. kolkolah. Nah, Wala taqo. Wala taqo. itu kolkolah apa namanya itu? Kecil. Kolkolah Sugro sugro ya, Pak. atau kolkolah Sugro. kecil. Sugro. Kalau letaknya di tengah itu adalah kolkolah sugro. Kalau letaknya di akhir itu namanya kolkolah kubro. Kubro. Ya, Pak. Nah, jadi itu bedanya. Lanjut. Az-zina. Nah, itu ada alif lam itu. Kenapa alif lam itu enggak kita baca itu? Itu Karena namanya dia alif lam lam syamsiah, Pak. Nah, alif lam syamsiah. Syamsiah. Dia alif lam syamsiah. Ada yang kedua namanya Banyak alif tasdid. lam qamariyah. Apa bedanya kira-kira? Ada tasjidnya ya, Pak. Pelafasan lamnya itu. Ya, Ada yang dibaca jelas, ada yang langsung oke. Jadi ini mungkin sebagai supaya gampang kita mengingat saja, Nanda ya. Alif lam syamsiyah, ada namanya syamsiyah, syamsi. Kemudian ada namanya qamariyah. Qamariyah itu artinya bulan. Kalau syamsi itu artinya apa? Matahari. Oke, matahari. Kalau matahari, kalau kita melihat sifatnya secara langsung, bisa nggak kita melihat matahari itu secara langsung? Ya. Silau Tidak, mata. otomatis mata kita akan samar. Kemudian kalau qamariyah, bisakah kita melihat bulatnya bulan itu? Bisa. Bisa. Jadi itu bedanya. Jadi kalau syamsiyah, jadi alif lamnya dibaca samar atau kita anggap tidak ada gitu. Nah, kemudian disambut dibaca. tasdid. Nah, jadi itu bedanya. Kemudian innahu kana fahisyah. Nah, ada di sini hu. Hu itu terbalik. Nah, itu apa namanya itu? Ayo gali lagi ilmu tajwidnya. Apa ya, Pak? Nah, ini Mat harus ya, Pak. lagi belajar Mat ini. Masilah. Mat? Masilah, Pak. Mat silah. Ya, mat silah Tawilah ini. ya, Pak. Nah, oke. Tawilah atau kasirah. Kemudian kana, ka itu apa itu? Mat Tabi'i itu, Pak. Satu tabi'i. Fahisyah. Matabi'i. Paham atau BI juga. Mat tabi'i juga. Kemudian Itu marbutah. sabila. Mat wajib. Mat Mutasil. wajib mutasil. Nah, baik. Perhatian Anda semuanya masih ingat materi kita. Nah, sekarang Bapak akan membagi Anda kepada beberapa kelompok, ya. Beberapa kelompok di layar itu sudah ada. Coba perhatikan tugasnya. Ini ada tugasnya. Ini berkaitan dengan ilmu tajwid yang sudah kita singgung di awal tadi. Tapi ini adalah surat An-Nur lagi.
Nah, tadi sudah kita berikan contoh pada surat Al-Isra. Sekarang surat An-Nur lagi. Bahannya, Nah, Pak. jadi di link grup kita itu sudah Bapak kirim. Nah, ini dia. Ini linknya. Ya, silakan dibuka. Nah, di situ. Nah, coba perhatikannya lagi. Ini linknya sudah dicatat kan? Ini sudah ada di apanya. Nah, di situ nanti gambar ini sudah juga Pak kirim share di grupnya. Masing-masing kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya, silahkan ini didalami materi ini, ya. Kemudian tentukan. Nah, jadi disinilah yang dikatakan dengan mengidentifikasi tadi, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kita di sini mengidentifikasi kajian ilmu tajwid yang terdapat dalam surat An-Nur dan surat Al-Isra tadi. Nah, ini sebagai tugas yang Pak berikan. Silahkan diidentifikasi ini masing-masingnya kerja per kelompok, kemudian kirim hasilnya japri ke Bapak sesuai dengan link yang Pak berikan tadi. Nah, sesudah selesai membuat atau mengidentifikasi ini, Anda masing-masing coba buat semacam rekaman. Rekaman silahkan temannya merekam Anda sedang membaca ayat ini. Jadi membacanya harus betul-betul mengikuti kajian kaidah tajwid yang sudah kita paparkan tadi. Nah, mana yang izharnya, mana yang ikhfanya, ya, mana yang idghamnya, tentu harus jelas itu. Nah, jadi tugas ini silakan dikirim, buka linknya. Nah, ini merupakan sebagai nilai praktek Ananda pada materi kita ini. Ya, itu dua. Jadi tugas yang ketiga, jadi ada 3 tugas yang perlu Ananda penuhi di sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi tajwidnya dulu. Kemudian yang kedua adalah membacanya. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan apa sampaikan di awal tadi, Anda harus mampu dalam menghafalnya. Bisa kira-kira Anda? Ya, Pak. Nah, kayak kita harus Insya bisa. Allah, Pak. Nah, Insya jadi Allah. sebelum kita membahas materi ini lebih dalam lagi, tentu kita harus mantapkan dulu kajian kaidah tajwid ini. Ya, sebab yang namanya materi ini bukan untuk diri kita saja. Jadi materi tentang ini juga bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, adik-adik kita, sanak famili kita ingatkan bagaimana mereka caranya supaya mereka terjauh dari perbuatan zina ini. Untuk pertemuan ini, jadi kita memantapkan tentang kajian ilmu tajwid saja lebih dahulu. Nah, sekarang, Ya, jadi itulah Pak. kesimpulan dari materi kita hari ini. Bapak berharap ulang-ulang lagi bacaan Al-Qur'annya rumah, perhatikan lagi tajwidnya segala macam. Kemudian bagi Budi tadi ya, yang sudah hafal sekian juz tadi, tolong dipertahankan. Dan kepada anak-anak yang lain, nah jadikan pembelajaran. Tirulah sikap teman-teman kita yang memiliki prestasi yang luar biasa itu. Tirulah. Jadi supaya kita juga bisa berhasil seperti mereka. Nah, baik. Jadi itulah pertemuan kita karena waktu kita sudah habis ya Nanda. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya. Nah, jadi insya Allah pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang, kita akan mendalami menganalisis tentang isi kandungan dalam surat An-Nur dan surat Al-Isra tadi. Nah, khususnya berkaitan dengan ada namanya hukum zina, kemudian jenis-jenisnya segala macam. Tadi kita sudah singgung sedikit, ya. Jadi pertemuan berikutnya itu akan kita dalami lagi. Ya baik, Ananda. Karena bel sudah berbunyi kayaknya. Nah, jadi kita akhiri dengan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, silakan Anda istirahat, yang mau makan segala macam ya silakan. Baik, mungkin sekian dari Bapak pada pertemuan kali ini. Ya, kita akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.